buat sekolah-sekolah yang layak, rumah sakit yang kemudian layak. Cukup buat Pemprov itu. Kenapa sekarang ada masih jalan yang bolong, ada masih jalan yang rusak? Berarti prioritas anggarannya bukan ke sana. Berarti prioritas anggarannya dulu kan kepada kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat. Makanya penting kita banding-bandingkan, itu penting sebagai masyarakat. Kenapa? Nah, kita menginginkan pemimpin ini lebih baik dengan sebelum-sebelumnya. Dan sudah kelihatan sekarang. Ya, itulah cukup ya. Kita salaman lagi karena beritanya cukup panjang. Transparansi yang dilakukan Pemprov Jabar sebelumnya diakui sangat baik, akan tetapi dirinya menegaskan pada seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk tidak lagi bekerja demi mendapatkan piagam. Dirinya meminta para birokrat untuk bekerja dengan sepenuh hati, sehingga pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, saya ingin mempertahankan aspek transparansi, tapi Bapak Ibu semua gak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, gak usah. Dulu itu Ciamis sering mendapatkan, bahkan mungkin sampai kini mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang layak anak. Tapi di depan gedung bupati, di tengah-tengah pusat kota, masih ada anak kecil yang ngamen minta-minta. Di mana letak pertanggungjawaban piagam itu sebagai kabupaten layak anak? Kau membiarkan di depan gedung bupati itu, kantor bupati, di depannya, persis di depan, masih ada anak-anak yang minta-minta, tidak diperhatikan secara pendidikannya. Kan itu, jadi piagam penghargaan itu seremonial, ya. Jadi bagi saya, piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak Ciamis dulu sampai sekarang itu mesti ditimbang ulang. Masa kabupaten yang layak anak seperti itu membiarkan perintahnya ada anak yang lalu lalang, luntang lantung, minta-minta, lain sebagainya di pusat kota lagi. Jadi bukan layak anak kalau seperti itu, ya. Ini sampai ada teman-teman mahasiswa itu yang membuat gerakan membuka sekolah alternatif di alun-alun, di pusat kota, di depan gedung pemerintahan. Sekolah alternatif. Kenapa? Karena anak-anak di sana banyak yang nggak sekolah, yang minta-minta. Dibuat oleh mahasiswa sekolah alternatif. Padahal mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang layak. Faktanya pemerintah mengabaikan anak-anak tidak sekolah. Makanya benar ya kata Kang Deddy, tak usah prospeknya, tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Yang penting kerja-kerja kita benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak yang ini sebagai fakta ini. Bisa ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saus dua Blipis bikin semua momen jadi istimewa. Bagaimana tidak? Sebuah provinsi yang selalu dideklarasikan provinsi religius, rakyatnya sangat agamis, ternyata di data penggemar pinjol paling tinggi. Ya, bahasa kami di sini bukan penggemar, korban pinjol paling tinggi. Ya digemari dulu kemudian jadi korban. Menurut Anda, apakah Anda layak untuk memimpin Jawa Barat dengan seluruh kegilaan Anda itu? Ya ternyata orang yang menyukai kegilaan makin banyak. Ya partai saya yakin betul Pak Prabowo punya pertimbangan demi kemajuan rakyat Jawa Barat. Saya yakin betul itu. Saya itu tidak gampang kagum sebagai politisi, sebagai pembawa acara pun begitu.
sama tamu saya yang satu ini memang gue kagum gitu. Saya mengundang sahabat saya, Deddy Mulyadi. Kang Deddy. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ini kan ciri khasnya itu tuh. Apa namanya nih? Ikat. Ikat. Iya, Jawa Barat ya. iya ikat sunnah. Beliau 10 tahun jadi gubernur, sorry, Amin. loh. Bupati di Purwakarta. Dan saya menyebut gubernur tadi, sebenarnya itu tadi maksudnya. Saya mendapat satu sumber yang mengatakan Gerindra itu bersama dengan beberapa partai telah sepakat mengusung Kang Deddy. Nanti kita tanya bagian itu. Tapi saya mau mengidentifikasi dulu supaya orang tahu Anda itu siapa, Kang Deddy. Itu memang gayanya ente begitu ya, Bro? Ya gini aja. Saya kan HMI. Nah banyak orang nggak percaya saya HMI. Oke. Bilangnya Damas deh, mahasiswa Sunda ya kan. Padahal saya tuh ini pengagum Cak Nur. Oke. Sebenarnya saya menerjemahkan gagasan dan pikiran Cak Nur. Keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Nah saya menerjemahkan menjadi kesundaan karena Indonesia itu kan mengidentifikasi Indonesia menjadi gamang, menjadi semakin bias. Kenapa? Karena identifikasi aspek-aspek yang bersifat local wisdomnya agak lemah. Akhirnya kita kan agak lemah dalam menghadapi gempuran ideologisasi multidimensional. Itu kan problem sebenarnya. Kalau ini diberesin nggak akan ada lagi kita isu yang berkembang kayak sekarang fundamentalisme, nggak akan ada lagi isu-isu yang menyangkut gerakan-gerakan ideologisasi terhadap negara ini. Nah ini kan salah satu problem yang harus diberesin. Nah, kita selama ini kan gagal dalam membereskan ini. Saya misalkan contoh,